Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini nanti saya akan panen beberapa buah-buahan dan sayur. Tapi sebelum panen saya akan berbagi sedikit tips cara berkebun untuk pemula yang lahannya itu sempit tapi tanaman kita itu subur dan produktif. Adapun buah-buahan yang akan kita panen nanti ada anggur hijau Jepang yang usia tanamnya itu kurang dari 1 tahun tapi sudah berbuah dan nanti akan kita panen. Kemudian ada tampu lampot jeruk kalamansi yang tidak berhenti berbuah, dan ada juga tanaman tomat. Nanti kita akan panen tomat ya teman-teman. Tomatnya itu lumayan lebat dan buahnya besar-besar. Serta kita juga akan panen seledri yang suburnya luar biasa walaupun kita itu menggunakan bibit dari limbah dapur. Nah, apa tips-tipsnya sebelum kita berkebun itu agar tanaman kita itu subur dan produktif? Ikutin video selengkapnya. Ini kebun kecil saya teman-teman, menghadap utara. Ukurannya hanya 3 x 4 meter. Nah, pertama-tama sebelum kita berkebun kita harus observasi matahari ya teman-teman. Arah matahari itu dari mana, kemudian mendapat sinar matahari itu berapa jam, sehingga kita bisa menentukan tata letak tanaman yang akan kita tanam. Berhubung kebun saya ini menghadap utara, jadi saya menanam buah-buahan seperti anggur itu saya letakkan di sebelah kanan depan, sehingga akan mendapat sinar matahari itu dari pagi hingga sore hari. Begitu juga dengan tata letak tampu lampot buah-buahan seperti jeruk, saya taruh juga di bagian depan agar mendapat full sinar matahari. Kemudian jika teman-teman ingin menanam sayuran, itu membutuhkan sinar matahari 6 jam juga sudah cukup ya teman-teman. Seperti misalnya kembang kol, selada, sawi, termasuk tomat juga 6 jam juga sudah cukup. Untuk tanaman cabai rawit sebaiknya juga ditempatkan di tempat yang mendapat sinar matahari itu dalam sehari kurang lebih 6 jam ya teman-teman. Biasanya kalau tanaman cabai itu ditempatkan yang kurang sinar matahari itu mudah terserang hama. Untuk tanaman hias seperti ini, walaupun dengan cahaya matahari sedikit juga bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, dengan penempatan tanaman kita di tempat yang tepat, mana yang butuh sinar matahari banyak, sedang, atau sedikit, maka tanaman-tanaman kita itu akan tumbuh dengan subur. Tips yang kedua, sebelum kita berkebun itu sebaiknya kita memilih tanaman yang benar-benar kita suka dan kita konsumsi. Kemudian tips yang ketiga dalam pemilihan bibit ya teman-teman, sebaiknya kita memilih bibit yang unggul sehingga tidak mudah terserang penyakit. Teman-teman bisa menggunakan benih pabrikan atau bisa juga memanfaatkan limbah dapur, seperti jika kita ingin menanam seledri atau daun bawang, kita bisa memanfaatkan batang seledri dan batang daun bawang yang ada akarnya, kemudian bisa kita tanam. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan benih dari warung atau dari pasar. Misalnya kita ingin menanam tomat, cabai, kita ambil bijinya, kemudian bisa kita jadikan benih dan kita semai. Nah, ini ada beberapa contoh benih ya teman-teman. Ada benih selada, kol ungu, cabai rawit, tomat, dan ada juga benih melon. Tips yang keempat, sebelum kita mulai berkebun itu persiapan media tanam ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau repot meracik media tanam, teman-teman bisa membeli di toko pertanian media tanam yang siap pakai seperti ini.
Tips terakhir dalam berkebun adalah pemeliharaan tanaman. Dalam hal ini, pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama. Untuk penggunaan pupuk, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik buatan sendiri. Nah, itu ya teman-teman sedikit tips sebelum kita berkebun. Di sini barangkali teman-teman ada tips berkebun yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang saatnya kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah selesai ya teman-teman panennya. Ini ada seledri sedikit lagi saya masukkan. Jadi panen kali ini kita ada tomat, jeruk, anggur import Jepang yang rasanya itu aroma delight, sangat enak sekali ya teman-teman. Ini anggurnya tentunya sangat manis, favorit keluarga semua. Ini hasil panen kita hari ini. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video dari saya ini bisa menginspirasi. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.